Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Fala dengan NIM 858808668. Saya dari Prodi BI PGSD kelas 2A dari Universitas Terbuka Malang, Pokjar, Gondang Wetan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dibimbing oleh Bapak Arif Fatoni MPD. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan modul 5 KB3, yaitu kebutuhan khusus dan profil pendidikan anak tunarungu dan anak dengan gangguan komunikasi. Selamat menonton! Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan khusus dan layanan pendidikan anak tunarungu dan anak dengan gangguan komunikasi. Dalam menentukan kebutuhan khusus anak tunarungu, kita juga perlu mempertimbangkan tingkat ketunarunguan, lokasi terjadinya kerusakan organ pendengaran, serta saat terjadinya tunarungu. Masalah utama akibat ketunarunguan bukan terletak pada ketidakmampuannya berbicara sebagai sarana komunikasi lisan, melainkan terhadap kemampuan berbahasa secara keseluruhan. Oleh karena itu, anak tunarungu membutuhkan layanan untuk mengembangkan kemampuan berbahasanya, yakni melalui layanan Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama atau BKPBI. Layanan BKPBI sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama layanan Bina Komunikasi dan yang kedua layanan Bina Persepsi Bunyi dan Irama atau BPBI. Layanan Bina Komunikasi terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama layanan pengembangan kemampuan berbahasa. Van Uden telah mengembangkan suatu metode pengembangan bahasa melalui percakapan yang dikenal dengan metode maternal reflektif atau MMR. Selanjutnya yaitu layanan Bina Bicara. Layanan Bina Bicara merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan anak tunarungu dalam mengucapkan bunyi-bunyi bahasa dalam rangkaian kata-kata agar dapat dimengerti atau dipresentasikan oleh lawan bicaranya. Yang ketiga yaitu layanan membaca ujaran. Anak tunarungu dapat memanfaatkan penglihatannya untuk memahami pembicaraan orang lain melalui gerak bibir dan mimik si pembicara. Kegiatan seperti ini disebut membaca ujaran atau speech reading. Layanan Bina Persepsi Bunyi dan Irama BPBI bertujuan agar siswa dapat mendeteksi bunyi-bunyi di sekitarnya, mengidentifikasi bunyi-bunyi termasuk bunyi bahasa, mendiskriminasi bunyi di sekitarnya termasuk irama dan bunyi bahasa, yang terakhir yaitu memahami bunyi di sekitarnya sebagai tanda atau lambang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai profil pendidikan khusus bagi anak tunarungu. Sebagaimana anak lainnya yang normal, anak tunarungu juga membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan, dan ketidakmampuannya. Ditinjau dari tempat atau sistem pendidikannya, layanan pendidikan bagi anak tunarungu dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sistem segregasi, sistem integrasi, dan sistem pendidikan inklusif. Berikut adalah penjelasan mengenai layanan pendidikan anak tunarungu. Lalu dilanjutkan dengan contoh berbagai layanan pendidikan anak tunarungu di Indonesia.
Metode yang dapat digunakan dalam berkomunikasi dengan anak tunarungu yaitu yang pertama metode oral-aural, metode berkomunikasi melalui bahasa lisan. Yang kedua metode manual, yaitu metode komunikasi melalui ejaan jari, atau juga bisa menggunakan bahasa isyarat seperti video berikut ini. Halo semua, hari ini aku tidak sendirian, ditemani sahabatku dari kecil. Dia kembali dulu, berkali-kali dulu. Siapa nama kamu? Dan metode yang ketiga yaitu komunikasi total, yaitu dengan menerapkan berbagai metode dan media komunikasi seperti sistem isyarat, ejaan jari, pantomimik, menggambar, menulis, dan lain sebagainya. Seperti contoh video berikut ini. Baca. Sa. 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 Ya. Strategi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran anak tunarungu yaitu strategi individualisasi, strategi kooperatif, dan strategi modifikasi perilaku. Sekarang lanjut, kita akan membahas mengenai profil pendidikan anak dengan gangguan komunikasi. Jenis-jenis anak dengan gangguan komunikasi ada beberapa jenis, antara lain anak dengan gangguan artikulasi, anak yang gagap, anak yang mengalami keterlambatan dalam komunikasi verbal, dan anak dengan gangguan komunikasi karena autis. Pendidikan anak dengan gangguan komunikasi tergantung dari jenis gangguan komunikasi dan hambatan lain yang dialami anak tersebut. Lebih lanjut, J.D. Smith mengemukakan bahwa dalam upaya membantu siswa yang mengalami hambatan dalam berbahasa lisan dan berbicara, guru perlu mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli, orang tua, serta menciptakan kerjasama dengan teman sebayanya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan tadi yaitu melalui layanan BKPBI diharapkan anak-anak tunarungu dapat mengembangkan kemampuan bahasanya. Layanan BKPBI meliputi layanan bina komunikasi dan layanan bina persepsi bunyi dan irama atau BPBI. Berdasarkan tempat atau sistem pendidikannya, pendidikan khusus anak tunarungu dikelompokkan menjadi 3, yaitu sistem pendidikan segregasi, sistem pendidikan integrasi, dan sistem pendidikan inklusif. Selanjutnya, prinsip khusus dalam mengajar anak tunarungu yaitu dalam berbicara jangan membelakangi anak. Anak hendaknya duduk dan berada di tengah paling depan kelas. Berbicara dengan volume suara biasa atau tidak terlalu cepat, tetapi gerakan bibirnya harus jelas. Penggunaan alat peraga berupa visual harus selalu diupayakan. Hindari penggunaan metode ceramah secara berlebihan. Dan yang terakhir, harus sering memberikan tambahan kosakata baru. Nah, demikian video presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.